dari sosial ini tiba-tiba di Instagram muncul Duta Pariwisata. Itu gimana itu awal mulanya dari situ bisa jadi ke sana? Itu kayak kejutan banget ya Pak. Kejutan, ya. Sebagai Duta Pariwisata Jawa Barat itu kita diberikan diemban tugas tuh untuk ngapain? Banyak sebenarnya kalau untuk winner. Jadi lebih kita memasarin promosi wisata Jawa Barat aja, ada apa aja segala macam. Iya, gitu. tapi tidak hanya itu, lebih ke menginspirasi semuanya. Nah, inspirasi apa nih Banyak. yang harus kita bagiin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi setelah lama kita nggak bikin konten, sekarang kita bikin konten lagi di Knalpot, di Astara Production, kenalan di podcast. Ai, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sekarang kita udah sama Ai Susanti. Ai Susanti, sehat? Lama nggak ketemu ya, lama banget nggak ketemu ya. Iya betul banget Pak. Sekarang lagi apa? Lama nggak ketemu, kemana aja kemarin? Berprosesnya cukup panjang sama mengikuti langkah Bapak, cuman di ranah yang berbeda mungkin Pak. Iya, tapi sempet sempet lihat di Instagram. Ih, jadi Duta Pariwisata nih. Duta Pariwisata Jawa Barat ya. Iya betul Pak. Nah, seru tuh. Makanya guys, kita mau coba pengen tahu Duta Pariwisata sekarang itu kan orang lagi rame-ramenya politik, lagi rame-ramenya ngobrolin apa, judi online, ngobrolin macem-macem. Nah sekarang sebetulnya ada yang lebih penting itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga dari sektor wisata. Nah sekarang Ai Susanti ini yang saya tahu sebagai Duta Pariwisata Jawa Barat, maka kita pengen tahu Ai Susanti itu aku manggilnya apa nih? Teh Ai, Teh Santi. Bebas. Biasanya dipanggilnya apa? Ai apa Santi? Apa Tergantung Susan? yang manggil. Apa nih? Teh Ai. Teh Ai boleh. Oke, Teh Ai aslinya orang mana? Kalau asli tuh orang Bandung Barat. Oh, Saya asli. orang Desa Mukapayung, ya. Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin. Kabupaten Bandung Barat. Udah di Cimahi. Ya. Sekarang di Cimahi. Di Cimahi dari tahun 2021. Dari tahun 2021. Itu 2021 apa sekarang kegiatannya? Kita sebelum masuk ke Duta Pariwisata deh. Awal mula ke Cimahi itu Ai ngapain aja? Awal mula ke Cimahi dulu tuh sempat diberikan amanah oleh salah satu dulu kan Ai itu aktif ngajar di rumah asuh Azka di Kopo. Iya, ngebantuin almarhum bapak yang memang kebetulan asli orang Cimahi, tapi qadarullah hari ini kan beliau sudah nggak ada gitu. Nah, alhamdulillahnya itu dapat satu kesempatan yang sangat luar biasa ketika mengajar, kan ketemu sama banyak orang. Nah kebetulan karena memang ruang lingkup yayasan, jadi kita kan saling membantu ya intinya mah. Nah pada waktu itu akhirnya Ai diamanahkan untuk membantu di Cimahi, yaitu di LKS Al Hikmah. Untuk apa? Di sana ingin memberdayakan anak yatim piatu yang ada di kota Cimahi gitu Pak. Iya. LKS Al Hikmah. Betul. LKS itu singkatan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jangan sampai salah tuh. Nanti lembar kerja siswa. Betul. Kesejahteraan sosial yang di bidang Sosial kemasyarakatan. Lebih ke anak yatim piatu. Betul. Anak yatim piatu. Sama program sosial yang lainnya kayak kegiatan bakti sosial kayak gitu. Itu di mana kantornya? Sekarang kantornya di Komplek Nata Indah Cihanjuang. Iya. Dekat. Oh ya. Berarti sebagai apa di situ? Di sana sebagai humas sama pengasuh. Pengasuh. Sekarang udah berapa anak yang diasuh? Kalau sekarang alhamdulillah yang aktif itu di 35 sampai 40 anak. Dan kegiatan mengajarnya kita itu baru aktif seminggu 3 kali, Senin, Kamis, sama Jumat gitu. Oh jadi ada pendidikan lebih ke keagamaan atau juga ada pendidikan? Sebenarnya campur. Agama ada, pendidikan umumnya juga ada. Terus kita juga kayak menjalin kolaborasi juga kayak dengan Rumah Amal Salman untuk program beasiswa. Terus kalau misalkan kegiatan belajar yang lainnya kadang dengan mahasiswa-mahasiswa gitu.
Iya iya iya, di Komplek Nata Endah, Iya. RW 2, Cibabat, Cianjuang ya, Iya, dekat ya. RT 6 Blok U 19. Nah, sekarang berarti dari 2021 emang usia THI berapa sekarang? Tebak Pak, berapa ya? Sekarang maju ke 23. Sekarang 23 tahun. Enggak, maksudnya aku pengen menginspirasi bahwa usia muda itu juga kalau memang jiwanya sosial udah bisa turun ke dunia sosial kan. Betul. Bisa ngurus anak yatim dari tahun 2021, 21. berarti 3 tahun yang lalu umur 20 waktu itu. Iya. Sebelumnya di Kopo. Di Kopo juga udah di yayasan. Iya, rumah asuh. Oh, ngasuh Iya. anak juga. Sama anak-anak juga. Anak-anak yatim juga. Oke, ya. Berarti dari apa sih yang pengen dikasihin sama masyarakat dari kegiatan sosial yang sekarang dijalani? Sebenarnya kalau berbicara sosial itu jauh sekali dari kata salary ya Pak. Oh, iya. Iya, tergantung kalau misalkan dari AI pribadi memang niat awalnya itu ingin jadi orang yang bermanfaat gitu kan. Iya. Karena kalau misalkan tinggal di kampung dan kita stuck sampai SMA kan tidak ada jalan lain selain nikah atau kerja gitu Iya. ya. Nah kebetulan teman-teman juga udah pada habis, semuanya udah pada nikah gitu. Tapi kalau AI punya langkah yang berbeda karena kan kita sebagai perempuan harus punya gerakan-gerakan positif yang mana semua orang minimal kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain kita berbuat baik untuk diri kita sendiri gitu. Gitu sih yang menjadi langkah awal bisa sampai ke Cimahi ini seperti itu. Tapi ini bukan untuk diri sendiri, udah banyak. Itu 35 orang yang sekarang, 35 anak. Anak Iya, yatim piatu loh, itu berkah banget. Belum yang sebelum-sebelumnya kan. Alhamdulillah. Ah ya. Terus rencana dari bidang sosial ini rencananya mau apa? Sekarang masih berjalan kan ya? Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Masih berjalan sekarang. Tapi nah, dari sosial ini tiba-tiba di Instagram muncul Duta Pariwisata. Itu gimana itu awal mulanya, dari situ bisa jadi ke sana? Itu kayak kejutan banget ya Pak. Kejutan, ya? Iya, sebenarnya kan kemarin 2023 itu kita berawal dari Smiling West Japa Ambassador, yaitu program konten kreator yang diinisiasi oleh Bapak Ridwan Kamil. Kan kebetulan Ayu juga kemarin tuh daftar dan alhamdulillah lolos, bisa lah sedikit-sedikit konten gitu. Nah, setelah dapat sertifikat tuh ya dari SWJ Ambassador, akhirnya kayak lagi nyari kira-kira ngapain ya. Ini kan kemarin tuh baru daftar banget kuliah semester 1. Nah, daftar kuliah juga udah tiba-tiba kalian ada yang ngajak jadi duta marketing kan. Alhamdulillah ikut, lolos juga tuh. Tapi nggak berakhir di situ, kayaknya pengen nih nyari ajang yang lain yang memang ya Aib punya potensi gitu. Karena sempat beberapa kali nyari ajang kayak duta muslimah kayak gitu-gitu, tapi dirasa kayaknya ilmunya belum cukup nih, apa yang bisa dikontribusikan untuk saat ini. Akhirnya nemu duta pariwisata. Nah di sana mulai spill cari apakah saya sesuai kriteria atau enggak, tapi ternyata ya memang ada beberapa yang sesuai kriteria. Cuman karena waktu itu emang gak pede. Kenapa? Karena kan Ayu bukan model gitu ya. Kalau duta berarti otomatis kita itu harus ke pageant gitu. Nah akhirnya dari sana coba tanya-tanya, katanya kalau misalkan gak bisa pageant ya kita bisa belajar, otomatis kan ketika kita melihat orang lain bisa, masa sih kita nggak bisa kayak gitu. Nah akhirnya dari sana mulailah berani-berani sambil nanya ke temen dan akhirnya jadi daftar. Jadi duta pariwisata itu Duta Pariwisata Jawa Barat. Iya. Kemarin yang menyelenggarakannya adalah Yayasan adalah atau Pemprov? Yayasan Abia Parma. Ya, dari Duta Pariwisata Jawa Barat itu di bawah naungan Disparbud Jabar. Oh, iya. Okay. Nah, di sana Ai sebagai berapa jadi pada saat ikutan nih daftar, berapa orang yang dikarantina? Awalnya yang di karantina itu lumayan banyak ya pas seleksi mah, cuman pas karantina itu 27 orang. Berarti se-Jawa Barat. Satu kabupaten kota satu orang? Enggak, tergantung. Beda, siapapun yang mau daftar boleh dari gitu kan. Dari Cimahi waktu itu? Berarti dari Cimahi atau per daerah atau memang umum aja? Umum. Ayo masuknya umum karena kan waktu itu nggak ada Duta Pariwisata Kota Cimahi gitu kan. Kalau yang lain kayak di Sumedang ada Duta Pariwisata Sumedang, kalau di Cimahi kan nggak ada, di KBP juga adanya Mojang Jajaka aja. Nah akhirnya masuknya jalur umum gitu. Oke, di karantina 27 orang. Iya. Selama?
Di karantina tuh 2 hari. 2 hari karantina, dikasih perbekalan lah ya, perbekalan ilmu. Iya. Tapi sebenarnya perbekalan itu dari prakarantina 1 sih. Kalau karantina udah masanya memantapkan, karena bentar lagi kan udah karantina langsung grand finalnya. Oke. Terus setelah jadi duta itu apa yang lebih ditekanin itu? Apa namanya? Yang ditekaninnya apa? Sebagai duta pariwisata Jawa Barat itu kita diberikan diemban tugas tuh untuk ngapain? Banyak sebenarnya. Kalau untuk winner juara 1, 2, 3 itu harus lanjut ke Duta Pariwisata Indonesia yang nantinya bulan September akan dilangsungkan di Bali. Nah, tapi untuk yang lainnya juga kayak juara 4, juara 5 harusnya mah ikut ajang yang lain gitu. Kayak sekarang Teh Dila ada yang ikut di Putra Putri Pariwisata gitu. Tapi hari ini diamanahkan juga untuk ikut ke DPI, Duta Pariwisata Indonesia. Karena kan qadarullah ya ada salah satu finalis juga gitu yang udah dapat juara 2, ya ada sesuatu jadi akhirnya harus melanjutkan, tapi insya Allah itu balik lagi ke takdirnya gitu. Ada endorse nggak Mas? Endorse alhamdulillah. Tergantung kitanya sih. Kalau misalkan aktif ya pasti dapat. Biasanya endorse-nya kan paling promo pariwisata. Iya, gitu tapi ya? tidak hanya sekedar itu kalau yang Ai dapatkan. Terus memang kita harus ada tugas misal keliling gitu cari untuk promosi wisata. Bisa, promosi pariwisata itu sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab pribadi, khususnya kayak yang ada di wisata daerah ya. Kalau misalkan Ai di muka payung berarti otomatis itu tuh harus ke up dan harus kita bisa bantu gitu, dari mulai advokasinya kayak gitu sampai pelaksanaan secara teknisnya yang jelas itu harus bisa tahu gitu. Jadi lebih kita memasarin promosi wisata Jawa Barat aja, ada apa aja segala macam. Iya, gitu. tapi tidak hanya itu, lebih ke menginspirasi semuanya. Nah, inspirasi apa nih yang harus kita bagiin? Apa ya? Yang mungkin ya tidak akan berbicara yang belum terbagikan gitu. Yang alhamdulillah sudah dilaksanakan itu menginspirasi untuk ya sesama masyarakat yang khususnya ada di daerah Ai secara pribadi. Ya, berawal dari pada masa Ai sekolah gitu kan, teman-teman ketika masa SMA aja udah banyak yang nikah, udah banyak yang keluar, tapi alhamdulillah mungkin ya Ai jadi salah satu role model gitu ya untuk mereka bisa berkembang. Dan kemarin juga ngasih motivasi ke mereka gitu, kalau kita punya mimpi jangan pernah malu untuk melangkah. Pokoknya apapun yang mereka hadapi, tantangannya harus senantiasa gas terus pokoknya mah. Iya, tapi alhamdulillahnya juga kan di kampung itu sekarang yang menikah hanya 2 orang Pak dari lulusan tahun sekarang. Kebetulan kan itu salah satu representasi ya bahwa kita itu berhasil, intinya memotivasi mereka untuk terus melangkah. Ya minimal kalau misalkan gak bisa melanjutkan pendidikan ya mereka bisa kerja gitu, mereka bisa cari peluang-peluang lain di luar sana kayak gitu. Lumayan kan di Instagram juga kan lumayan tuh kayak vlog-vlog kita lagi main di vlogin ya. Iya, sambil betul. Dipromoin si wisata, lumayan, kadang gratis, kadang bisa kerjasama mungkin ya. Iya, lebih ke kolaborasi sih. Tapi dari sebagai duta pariwisata nih, apa sih memang potensi wisata Jawa Barat yang paling menarik? Terus misalkan potensi yang memang yang paling menarik di Jawa Barat itu apa? Yang paling memang bagus lah. Kalau yang paling menarik menurut generasi muda saat ini khususnya Gen Z pasti yang viral-viral sih Pak. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, kalau sesuatu yang viral itu akan lebih banyak dikunjungi, tapi itu tidak menjamin bahwa kapasitasnya ataupun kualitasnya lebih bagus gitu. Yang penting mah orang datang karena viral kan kayak gitu. Kalau udah nyoba terserah mau enak mau gak enak, yang penting udah datang, yang penting udah kita posting kayak gitu. Jadi kayak kagetan ya, lagi viral rame gitu. Jadi memang rezekinya nggak menentu. Betul. Ya udah ding lagi viral, udah ding rame. Ya bakso rudal lagi viral rame. Iya gitu. kayak gitu. Nah, selain itu misalnya pariwisata yang lagi viral rame, terus potensi nih selama karantina apa segala macam atau jalan-jalan ngelihat
Jawa Barat itu potensi apa yang memang bisa dikembangin? Sebenarnya kalau berbicara Jawa Barat itu banyak sekali ya Pak. Kalau kita ngambil satu daerah aja, potensinya itu sangat banyak. Ketika ya mungkin Ai dari Bandung Barat ya, ketika kita melihat Niagara Mini, tahu kan yang Curug Malela? Nah itu juga salah satu potensi pariwisata Curug kan. Malela di mana? Ayo di mana? Di Gunung Halu. Di Gunung Halu. Di Gunung Iya. Halu? Oh, di Gunung Halu. Iya, itu salah satunya. Terus mungkin desa wisata juga kan saat ini menjadi salah satu apa ya, salah satu bentuk keunikan dari tiap desa yang Ya. mana harus kita benar-benar lestarikan gitu. Karena kan tidak semua destinasi di desa wisata itu semua desa wisata punya. Ya. Pasti semua orang punya keunikannya gitu. Tergantung kalau misalkan kayak Pok Darwisnya bisa mengelola dengan baik, ya itu bisa terkenal gitu sebaik mungkin. Nah, tapi kalau misalkan itu tidak terkelola, nah biasanya akan padam dengan sendirinya gitu. Karena kan kalau bicara dengan pariwisata, kayak kelompok sadar wisata, otomatis kan itu tidak ada benefitnya sama sekali. Kita otomatis murni untuk masyarakat. Nah, balik lagi gitu, kalau memang kita punya kepentingan, ya mungkin akan berbeda hasilnya. Tapi ya Ai juga kayak sudah survei ke beberapa tempat dan sangat berterima kasih gitu kepada mereka yang sudah secara konsisten, meskipun pemerintah mungkin tidak peduli gitu ya, tapi mereka tetap konsisten memajukan daerahnya masing-masing kayak gitu. Kayak mereka mulai aktif nih di ekonomi kreatifnya, di UMKM-nya. Itu juga sudah salah satu bentuk kepedulian masyarakat gitu ya untuk menjalin kolaborasi secara pentahelix kayak gitu, Pak. Itu berapa udah sekarang selama ini udah berapa udah ngunjungin kemana aja? Lumayan banyak. Yang ingat yang paling berkesan, yang ingat Yang paling berkesan sih lebih di daerah sendiri Pak, karena ada waktu apa aja itu tuh? Ceritain dong sambil promosi. ngajak anak-anak panjat tebing di Desa Panjat Muka Payung Oh, ya, ada di tempat tebing panjat Hanyawong. tebing. Ada, itu kan Berarti nggak hanya di Citata ada panjat Enggak tebing. dong. Di mana tadi? Di Muka Payung. Di Muka Payung, Kecamatan Cililin. Iya, nanti Tebing. bisa coba. Ada tempat panjat tebing di sana ternyata. Terus ada apa lagi? Kemana lagi? Nah, selain panjat tebing kan di sana juga ada wisata sejarahnya, wisata edukasinya, kemudian juga ada kopinya juga. Kopi apa lu? Ah? Bukan, rahasia. Dipromosiin lah. Kopi Curugan, nanti bisa dilihat ya, ada di IG-nya. Kopi Curugan. Iya, Kopi Curugan. Kopi Curugan. Kamu nggak mau nyebutin belum ke endorse? aku nggak suka kopi, Oh, tapi kan kebun kopinya ada. Oh, kebun kopinya ada. Nah, itu kan berarti ada kopi, terus ada wisata juga, panjat tebing juga di sana. Iya, Terus betul. kemana lagi? Udah kunjungin kemana lagi? Kemarin ke Subang pernah. Subang apa tuh? Ke Subang ada. Ke Subang kebetulan kemarin kan di endorse acara sama Duta Pariwisata juga. Cuman kan kita nggak Tempat wisata terlalu apa banyak. tuh? Terbuka atau air terjun atau perkempingan atau apa? Apa ya? Air, tahu Bapak, air hangat. Oh, ini Ciater. Iya, lebih ke Ciater kalau di Subang, tapi ke Sumedang juga pernah. Di Sumedang ada apa tuh? Ya ke apa sih yang Menara Kujang Sapasang sama tempat wisata yang lain. Ya memang kalau disebut wisata kan banyak, ada wisata bermain, Iya. ada wisata alam terbuka, ada wisata alam gaib, ada wisata rohani. Ada di Bandung kalau nggak ibu. Iya kan sekarang kalau Di bisa gua. tentang konten kreator kan sekarang banyak. Kita dulu punya ikon kan di Bandung tuh yang namanya Kampung Gajah kan. Iya. Kampung Gajah itu Yang kan dulu sekarang ikonik nggak ada. banget kan. Ada gajahnya segala macem. Wah, ramai banget pada saat itu, saya juga pernah ke sana. Tapi kan sekarang memang lagi era digital, berkembangnya konten kreator itu kan ada yang mengambil apa ya? Karena dia berkonten di situ, jadi seolah-olah ya mempromosikan tempat itu menjadi tempat yang selalu topiknya adalah misteri. Ada sejarah dulu adalah ikon, sekarang adalah rata-rata yang saya tonton di YouTube sekarang itu konten kreator yang kesana adalah membedah tentang misteri. Kayak Stone Garden gitu-gitu. Iya, tapi kalau memang sebetulnya percaya nggak percaya, karena memang mungkin kayak itu juga apakah bisa dijadiin pariwisata gitu? Karena kan ada nilai benefitnya sebenarnya di situ. Iya, sebenarnya semua bisa, Pak. Terus berarti udah ada sekitar berapa kabupaten kota yang udah kunjungin? Belum terlalu banyak, Pak. Kebetulan kan sekarang masih aktif juga kuliah, jadi belum bisa full gitu. Kemarin juga baru beres Kuliah. ujian, iya. Kuliah di
di Universitas Terbuka Bandung. Oke, Iya, kebetulan kan sebagai duta marketing, otomatis kita juga harus ikut berkegiatan gitu. Oke, berarti duta marketing iya, duta pariwisata iya, berarti marketing pariwisata. Nyambung-nyambung aja. Nyambung Pak, nyambung banget. Nyambung. Tapi nggak ketinggalan tadi yang ngurus apa? Anak yatim tetap ya berjalan Alhamdulillah ya. masih tetap bisa kolaborasi kalau dari segi waktu sih aman. Jadi apa tadi ini juga siapa yang memang mau kolaborasi dan juga mau memberikan bantuan ya buat Iya, anak-anak juga ada lembaga kesejahteraan sosial yang namanya LKS Al Hikmah di Nata Endah, itu juga nanti bisa menghubungi TAI. Di sini ada Instagram. Sini nanti bisa kontak-kontak, bisa ya apa namanya yang mau sedekah, yang mau apa namanya mau ngasih bantuan, menerima ya. Menerima insya Allah. Bisa sambil kolaborasi juga. Ya. Terus terakhir Apa, Pak? terakhir nggak nih? Terakhir nggak nih? Bebas. Empat dua. Ini apa namanya harapan ini harapannya Ai ke depan sektor pariwisata itu gimana, terus juga mau berbagi inspirasi apa buat anak-anak muda. Tadi di awal udah ada ulasan tapi lebih mempertegasnya kayak gimana. Harapan ke depan apa ya, khususnya untuk para perempuan kita itu jadi perempuan harus menjadi perempuan yang mandiri, baik dari segi finansial ataupun dari segi apapun. Karena menjadi perempuan yang baik itu harus senantiasa mampu merepresentasikan pergerakannya dimanapun sektor yang kita bisa pakai, harus menjadi garapan. Kalau misalkan kita hanya berbicara di satu ruang lingkup aja, itu gak akan kena secara maksimal gitu. Karena bicara perempuan juga kita punya ruangnya masing-masing ya. Ketika di politik kita punya, ketika misalkan di sosial kita juga punya tempat, dan dimanapun kita punya tempat dan ruang-ruang tertentu, apalagi di dalam keluarga yang memang kita itu menjadi mayoritas, yaitu al-umum madrasatul ula gitu. Nah, peran terpenting perempuan itu jangan sampai lepas dari situ. Boleh aja kemanapun kita melangkah, tapi tetap satu kaki ada di rumah gitu, karena perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu. Sebanyak apapun kita mencari ilmu tersebut bukan untuk menandingi suami kita, tapi ilmu tersebut untuk menjadi pelengkap gitu kelak di masa depan. Nah, terus harapan-harapan yang lain juga, semoga para perempuan dan generasi muda dimanapun berada bisa tetap memaksimalkan potensinya untuk terus berjuang menjadi perempuan terbaik dimanapun berada gitu, Pak. Untuk sektor pariwisata. Nah, untuk pariwisata, berbicara pariwisata di Jawa Barat tentunya sangat banyak sekali dengan berbagai macam destinasi dan potensinya yang dimiliki. Nah, untuk itu marilah kita terus menjalin kolaborasi secara pentahelix bersama seluruh masyarakat, pemerintah, agar pariwisata di Jawa Barat bisa terekspos secara luas dan tentunya bisa menjadi salah satu lokomotif kemajuan pariwisata di Jawa Barat. Amin, keren tuh. Jadi pariwisata banyak, ada alam terbuka banyak, hampir semua daerah 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu Betul. hampir semuanya punya potensi wisata, apalagi di kawasan dingin ya, di kawasan dingin. Hampir semuanya sekarang, apalagi dengan sekarang pembangunan tol lingkar jalur utara, jalur selatan lagi dibuat sama pemerintah sekarang ini, itu bisa ngedorong sektor pariwisata lebih mudah untuk dijangkau. Betul, Pak. Bisa camping, bisa udah banyak banget di daerah Lembang aja kan. Wah, udah banyak Waduh, banget banyak Lembang. banget tuh, ada glamping, ada namanya kalau itu tuh Camping ground. ya camping ground itu banyak. Di daerah selatannya juga Bandung Raya ini banyak, di Garut juga banyak, Iya, daerah Ciwidey. Bandung Selatan, Bandung Priangan, daerah Priangan Jawa Barat, daerah utara juga banyak. Oke, itu dia kebersamaan kita di Knalpot. Ai Susanti nanti muncul kalau yang memang mau ngasih bantuan untuk anak-anak yatim piatu.
bisa langsung nanti di Instagramnya kita tampilin di sini. Di DM aja nanti pasti dibalas. Tapi yang benar-benar mau nyumbang, jangan yang mau kenalan aja nanti nggak dibales. Jadi Ais Santi terima kasih sebagai duta marketing, sebagai duta pariwisata, semoga makin sukses, sehat selalu. Amin. Apa yang dicita-citainnya tercapai. Hidup pariwisata Jawa Barat jaya.